Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga pikiran melalui otak benar-benar dibimbing oleh hati yang berusaha senantiasa fitri. Kali ini marilah kita mencoba untuk terus-menerus menelusuri sejarah peradaban anak manusia, khususnya Nusantara Indonesia. Lebih tepat, kali ini kita bicara tentang budaya politik yang pernah ada dan tumbuh kembang, pasang surut hingga saat ini. Namun tentu saja, kali ini kita awali dengan Iqra' Bismi Rabbik yang paling mendasar dalam peradaban budaya politik di Indonesia. Karena bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan, maka tentu saja berdasar kitab suci agama dan kepercayaan masing-masing adalah keniscayaan sehari-hari. Pemirsa, ketika kita menyaksikan, menyimak kanal Hikmatologi senantiasa, kita awali dengan Indonesia, bangsa, negara, rumah, ideologi Pancasila. Sengaja dalam perkembangan monolog kami tampilkan karena banyak yang menafsirkan di antara sahabat-sahabat kami yang mengatakan bahwa hikmatologi atau hikmatokrasi itu membuktikan bahwa Pancasila belum paripurna. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hikmatologi dan hikmatokrasi itu adalah untuk mengganti Pancasila. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa yang punya gagasan hikmatologi dan hikmatokrasi itu berarti tidak setuju demokrasi. Karena tidak setuju dengan demokrasi, maka mengapa masih ada di Indonesia ini? Nah, ini beberapa hal yang memang tentu saja kita berharap tidak akan ada keseragaman, karena seragam dalam pengertian persis sama pendapat antara satu orang dengan yang lainnya, apalagi antar bangsa, antar negara, tentu saja sesuatu yang mustahil. Karena itu kita tidak berharap yang mustahil itu. Setidaknya kita sepakat dalam perbedaan namun tidak saling menistakan. Kita sepakat dalam sejumlah hal, dalam kesetujuan, tentu saja tidak saling kita mengunggulkan diri, merasa yang terbaikkan. Nah, pemirsa, kali ini bagi yang baru mengikuti, kami sampaikan bahwa Syabdana merupakan karya sastra yang kehadirannya baru, lebih tepatnya di tahun 2009 kami awali di Radio Mitra Adisuara Jalan Cipto 16 Kota Malang, Mas FM, dalam gelombang 104,5
Kemudian juga kami sampaikan di tahun 2013, ya, awal 2013 di televisi lokal, yakni Dhamma TV, ya, milik Yayasan Buddhis, dan di UBTV atau Universitas Brawijaya Televisi. Jadi ini bukan karya baru, namun karya yang cukup lama. Baru dalam pengertian pendekatannya memang, katanya Dr. Didin Widiartono, kemudian Dr. Muhammad Sinal, dan sejumlah rekan dosen ahli bahasa dan ahli sastra, pendekatan yang disampaikan dalam Sabdana adalah hal yang inovatif. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, hikmatokrasi ini adalah data, ya, atau hikmatologi kehidupan yang adalah data yang kami tulis dalam bentuk atau narasi sastra yang kami sampaikan dengan atau kami sebut dengan Sabdana. Dan ini lagi-lagi bersumber dari Pancasila. Hikmatokrasi tak berkoalisi bagian 1 pada nomor ke-16.008. Kitab-kitab suci umat manusia tak mengenal koalisi. Saat merumuskan dasar negara tak ada koalisi. Teks proklamasi Indonesia Merdeka tidak ada koalisi. Soekarno Muhammad Hatta dipilih tak berdasar koalisi. Sungguh, benar-benar koalisi tak ada di bumi. Tak ditemukan berasal dari Indonesia bumi pertiwi. Jika ada koalisi partai politik, berarti lalai. Pemirsa, saya tulis tanggal 26 Juli tahun 2022. Mengapa kami mengatakan kitab-kitab suci umat manusia tak mengenal koalisi? Karena diyakini kitab-kitab suci itu diturunkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kepada utusannya. Demikian juga saudara kita yang menganut penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kitab suci itu diturunkan pada sesepuh atau rohaniawan atau spiritualis yang dipercayai menerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kitab-kitab suci itu mandiri dalam pengertian bahwa itu bukan hasil koalisi antar tokoh-tokoh agama. Tidak demikian. Atau hasil koalisi antar nabi, tidak demikian. Tetapi tokoh agama itu mempedomani kitab suci, atau tokoh agama dan kepercayaan itu mempedomani kitab suci yang diyakini berasal dari Tuhan, dari ilahi, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dipedomani oleh diri dan penganutnya. Karena itu tidak mengenal koalisi. Nah, begitu kita masuk di era persidangan Badan Usaha Kemerdekaan, ya, atau BPUPK sampai dengan BPKI, juga tidak mengenal. Jadi terutama pada saat BPUPK itu, saat merumuskan dasar negara tidak ada koalisi. Yang ada apa? Yang ada adalah hikmatokrasi. Tentu saja ini sebutan kami. Ketika itu tidak ada. Nah, bagi ilmuwan menyebut, menteorisasikan itu adalah satu keniscayaan jika kita memang punya kesempatan dan cukup data untuk mengemukakannya. Jadi jangan dikatakan bahwa hikmatokrasi tidak pernah ada. Bukan tidak pernah ada, belum pernah memang dirumuskan teorinya. Tetapi prakteknya,
ketika merumuskan dasar negara sampai dengan teks proklamasi, tak sampai dengan tanggal 17 Agustus, bahkan sebelum itu ya, Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih menjadi proklamator sekaligus adalah presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, juga tidak berdasar koalisi. Apa sih sebenarnya koalisi itu? Koalisi itu adalah kerjasama antara partai-partai politik, diawali dengan tokoh-tokoh partai politik atau owner-owner partai politik, untuk membangun kekuasaan yang lebih besar sehingga bisa memobilisasi massa, kemudian massa itu diharapkan memilih hasil koalisi itu. Dan core-nya, endingnya adalah tahta. Sedangkan saat Nabi menerima kitab suci, sesepuh spiritualis menerima kitab suci, perumusan dasar negara, perumusan teks proklamasi, hingga sekali lagi Soekarno dan Hatta dipilih menjadi pemimpin negeri ini tanpa koalisi. Sehingga sangat ya kita sayangkan bahwa jika ada atau bahkan koalisi-koalisi itu dihidupkan di bumi pertiwi. Jadi sungguh benar-benar koalisi tak ada di bumi. Tak ditemukan berasal dari Indonesia bumi pertiwi. Jika ada koalisi partai politik, maka itu lalai. Lalai apa? Lalai pada peninggalan leluhur. Jadi kalau kita mengatakan bahwa bangsa ini adalah meneruskan leluhur, maka yang dikatakan leluhur itu adalah orang yang punya jasa, kemudian orang-orang itu, tokoh-tokoh itu adalah orang yang mengawali nilai-nilai luhur. Dan yang tidak boleh dilupakan bahwa ketika ada leluhur dan nilai luhur, maka juga ada sekaligus di Nusantara itu sampai dengan Indonesia sekarang ini ada yang tidak luhur. Jadi disebut leluhur dan nilai-nilai yang luhur karena ada yang tidak luhur, baik mereka yang sudah tua, ya, sikap perilakunya ada yang tidak luhur. Tapi yang muda juga ada yang luhur. Jadi penerus nilai luhur adalah mereka di usia manapun yang memiliki, yang konsisten terhadap nilai-nilai luhur. Dan nilai-nilai luhur itu selalu saya katakan mengerucut dalam Pancasila. Jadi ingin menggantikan Pancasila tentu saja itu melupakan nilai luhur. Dan tidak sekedar melupakan nilai luhur dalam bahasa yuridis, maka orang ini berarti membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita mempermasalahkan apalagi ingin mengganti Pancasila. Jika hari ini, sekali lagi, nilai keadilan belum merata, bahkan ketuhanan pun nilainya juga belum merata, ini adalah ruang di mana kita harus niscaya memiliki kebesaran hati untuk bisa menerima kekurangan saudara kita, sekaligus kita mencoba untuk memerankan diri, mengisi ruang-ruang agar kita semuanya ini saling gayung bersambut, fastabikul khairat. Jadi berlomba untuk menabur cinta, berlomba untuk menabur kearifan, berlomba untuk menabur kebajikan, berlomba untuk menaburkan keadilan, bukan berlomba saling mencari kesalahan, saling memaki, saling bermusuhan, padahal kita ini dalam kerucut yang tertinggi semuanya tunduk patuh pada Tuhan yang Maha Esa. Bhinneka Tunggal Ika niscaya, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diusahakan oleh setiap generasi. Semoga monolog sederhana ini ada manfaatnya untuk membangun
teori hikmatokrasi tanpa koalisi. Terima kasih.